Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Matematika Wajib kelas 10. Untuk materi kita yang sekarang, kita akan membahas materi mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel itu memiliki sifat-sifat, diantaranya untuk setiap A dan X bilangan real, yang ke-1, jika A-nya lebih dari sama dengan 0 dan nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka negatif A kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan A. Untuk sifat yang kedua, jika A-nya kurang dari 0 dan nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan. Untuk yang ketiga, jika nilai mutlak X lebih dari sama dengan A dan A-nya lebih dari 0, maka X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan negatif A. Sifat ini kita gunakan sesuai dengan soal yang ditanyakan. Mana yang lebih pasnya untuk menggunakan sifat ini, seperti itu. Ini adalah hubungan nilai mutlak dengan bentuk akar, yaitu nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Untuk contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 1 kurang dari 7. Nah, kita lihat bentuk ini, kita gunakan sifat nomor berapa. Kalau kurang dari, perhatikan di sana kurang dari ya, maka kita gunakan sifat ke-1. Maka, bentuk nilai mutlak 2x kurang 1 kurang dari 7 itu ekuivalen dengan, negatif 7 kurang dari 2x kurang 1 kurang dari 7. Itu adalah bentuk dari perubahan sifat ya. Maka, kita untuk langkah yang berikutnya itu merubah persamaan yang di tengah di antara tanda kurang dari itu menjadi hanya variabel aja. Maka yang negatif satunya kita hilangkan, kita buat menjadi 0, yaitu dengan ditambahkan 1. Kalau yang tengah ditambah 1, maka kiri pun tambah 1 dan kanan pun ditambah 1. Maka diperoleh itu negatif 7 tambah 1 ya, sama dengan negatif 6. Dan yang di tengahnya 2x, negatif 1 tambah 1 kan 0, maka tinggal 2x. Dan yang di sebelah kanannya 7 tambah 1 adalah 8. Selanjutnya, kita bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena 2x yang di tengah kita harus buat menjadi 1x. Maka kita bagi 2 semuanya. Negatif 6 bagi 2 adalah negatif 3 dan 8 dibagi 2 adalah 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 kurang dari X dan X kurang dari 4. Seperti itu. Untuk contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 4x tambah 2 lebih dari sama dengan 6. Nah, di sini kita lihat ada tanda lebih dari. Maka kita gunakan sifat yang ketiga, ya. Jadi nilai mutlak 4x tambah 2 lebih dari sama dengan 6 ekuivalen dengan 4x tambah 2 kurang dari sama dengan negatif 6 atau 4x tambah 2 lebih dari sama dengan 6. Itu berdasarkan sifat ya. Maka, kita kelompokkan juga variabel dan bilangan dengan bilangan. Maka untuk yang 4x di sana plus 2-nya kita buat menjadi 0 dengan dikurangi 2 secara konsep ya. Maka kanan pun sama, dikurangi 2. Jadi negatif 6 dikurangi 2. Maka diperoleh 4x kurang dari sama dengan negatif 8 ya. Karena kita memerlukan 1x, maka kita bagi 4. 4x bagi 4 adalah 1x dan negatif 8 bagi 4 adalah negatif 2. Maka yang kita lihat dulu yang pertidaksamaan sebelah kiri diperoleh 4x kurang dari sama dengan negatif 8 menjadi x dikurangi sama dengan negatif 2. Selanjutnya kita lihat yang ruas kanan, yang ataunya ya. Di sana kan 4x tambah 2 lebih dari sama dengan 6. Maka kita sama kelompokkan plus 2-nya ke kanan ya, dikurangi 2 kan asalnya. Jadi 4x lebih dari sama dengan 6 dikurangi 2. Maka 4x lebih dari sama dengan 4 ya. Kemudian kita bagi 4 kedua ruasnya, jadi 1x lebih dari sama dengan 1. Maka
kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan negatif 2 atau X lebih dari sama dengan 1. Ya, itu untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang ketiga, selesaikan pertidaksamaan berikut. Nilai mutlak 2X tambah 1 lebih dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi 3. Nah, kita lihat di sini kedua ruas pertidaksamaan ini mempunyai tanda nilai mutlak. Kalau kita lihat dari ketiga sifat yang tadi, tidak ada yang memenuhi, maka kita gunakan hubungan antara nilai mutlak dengan bentuk akar. Jadi, langkah ke-1, nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, dari soal yang tadi, nilai mutlak 2X tambah 1 lebih dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi 3, maka kita merubahnya ke bentuk akar, ya. Jadi, akar 2X tambah 1 kuadrat lebih dari sama dengan akar X dikurangi 3 kuadrat. Maka, akar 2X tambah 1 kuadrat lebih dari sama dengan akar X dikurangi 3 kuadrat, itu kedua ruas akarnya menjadi hilang, sehingga 2X tambah 1 kuadrat lebih dari sama dengan X dikurangi 3 kuadrat. Maka kita kuadratkan bentuk aljabar kedua ruas ini. 2X tambah 1 dikuadratkan menjadi 4X kuadrat tambah 4X tambah 1. Sedangkan yang X dikurangi 3 kuadrat itu adalah X kuadrat dikurangi 6X tambah 9. Nah, kemudian kita kelompokkan variabel yang memiliki pangkat 2, pangkat 1, dan konstanta. Nah, dari ruas kanan X kuadrat, ya kita kelompokkan ke kiri. Tapi ingat ya, secara konsep itu adalah penyederhanaannya dengan ditambahkan kebalikannya atau inverse. Kalau X kuadrat berarti kita buat ruas kanan dikurangi X kuadrat, maka ruas kiri pun dikurangi X kuadrat. Intinya seperti itu ya. Sehingga 4X kuadrat dikurangi X kuadrat, kemudian tambah 4X. Nah, negatif 6X ke sebelah kanan ya, ke kiri plus 6X. Tambah 1 dikurangi 9, maka ruas kanan semuanya menjadi 0 gitu ya. Jadi lebih dari sama dengan 0. Kita selesaikan diperoleh 3X kuadrat tambah 10X dikurangi 8, lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Di video sebelumnya sudah dipelajari mengenai pemfaktoran, maka diperoleh bentuk faktornya 3X dikurangi 2 kali X ditambah 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, langkah yang kedua, yang tadi bentuk lebih dari, kita buat dulu menjadi sama dengan 0. Sehingga yang pemfaktoran yang tadi, 3X dikurangi 2 dikali X tambah 4 sama dengan 0 ya. Maka kita akan memperoleh titik X yang jadi pembuat 0, X sama dengan 2/3, atau X-nya sama dengan negatif 4. Nah, langkah berikutnya, kita letakkan pembuat 0 pada tanda pada garis bilangan. Kita buat garis bilangan, di sana negatif 4 kita simpan dengan bulatan penuh karena ada tanda sama dengan, dan 2/3 itu lebih kanan karena bernilai positif. Nah, kemudian kita lihat mana daerah positif negatif ya. Kita ambil di bilangan di antara negatif 4 dengan 2/3. Misalkan 0, kita substitusi ke persamaan kuadrat yang tadi atau di langkah yang kedua ya. X-nya kita ganti sama 0, maka 3 kali 0, 0, 0 dikurangi 2, negatif 2, dikali 0 tambah 4 adalah 4, 4 kali negatif 2 adalah negatif 8. Nah, maka bilangan di antara negatif 4 dengan 2/3 itu bernilai negatif. Nah, secara otomatis daerah sebelum negatif 4 kita cek juga ya, maka diperoleh bernilai positif, dan lebih dari 2/3 adalah yang bernilai positif juga. Nah, langkah terakhir kita tentukan interval penyelesaian. Karena daerah yang diinginkan adalah daerah yang positif, maka himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari sama dengan negatif 4 atau X lebih dari sama dengan 2/3. Nah, demikian untuk contoh soal yang ketiga.